Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawan akan menyampaikan apa itu ancaman terhadap negara. Ancaman terhadap negara merupakan ancaman terhadap negara merujuk pada segala potensi atau situasi yang dapat membahayakan integritas, keamanan, stabilitas, dan keberlangsungan suatu negara. Ancaman ini bisa datang dari dalam maupun luar negeri dan dapat berasal dari berbagai sumber. Ancaman terhadap negara bisa bersifat politik, ekonomi, sosial, militer, atau bahkan berasal dari isu-isu lingkungan. Dari banyaknya ancaman terhadap NKRI, salah satunya adalah ancaman terhadap ideologi. Ancaman terhadap ideologi dapat datang dalam berbagai bentuk dan tingkat keparahan, tergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya. Ideologi adalah kumpulan pandangan, keyakinan, dan nilai-nilai yang membentuk kerangka pemikiran dan pandang seorang atau kelompok tentang dunia. Berikut contoh ancaman terhadap ideologi. 1. Pengaruh asing atau globalisasi. Globalisasi dapat membawa masuk ide-ide, nilai-nilai, dan budaya dari luar yang bertentangan dengan ideologi lokal atau nasional. 2. Persaingan ideologis. Persaingan antara ideologi yang berbeda bisa mengancam keberlanjutan atau dominasi sebuah ideologi. 3. Perubahan sosial dan budaya. Perubahan dalam budaya dan struktur sosial suatu masyarakat dapat meruntuhkan nilai-nilai yang mengandung ideologi tertentu. Ketika masyarakat mengalami perubahan secara drastis, ideologi yang sudah mapan dapat dihadapkan pada tantangan besar. 4. Konflik agama atau etnis. Konflik berbasis agama atau etnis dapat mengancam stabilitas ideologi. 5. Teknologi dan media sosial. Teknologi dan media sosial dapat memungkinkan penyebaran cepat ide-ide baru yang bisa saja bertentangan dengan ideologi yang ada. 6. Revolusi atau pergolakan sosial. Pergolakan sosial atau revolusi dapat mengubah tatanan politik dan sosial secara drastis. 7. Ekonomi dan kesenjangan sosial. Ketidakpuasan akibat kesenjangan sosial atau ekonomi dapat membuka pintu bagi ideologi-ideologi yang menawarkan solusi alternatif. 8. Radikalisasi dan ekstremisme. Gerakan radikal atau ekstrem bisa muncul dan mengancam ideologi yang lebih modern. 9. Ketidakpuasan politik. Ketidakpuasan terhadap pemerintah atau sistem politik dapat mendorong masyarakat untuk mencari ideologi yang berbeda sebagai solusi untuk masalah yang dihadapi. Dari banyaknya ancaman ideologis, inilah berikut cara mengatasi ancaman terhadap ideologi. 1. Pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai dan prinsip ideologi yang dapat membantu memperkuat dukungan terhadap ideologi tersebut melalui pendidikan. Masyarakat dapat lebih memahami dasar-dasar ideologi dan mengatasi informasi yang salah atau bias. 2. Partisipasi demokratis. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokratis dapat memberikan platform bagi berbagai pandangan untuk diungkapkan secara konstruktif. 3. Adaptasi dan inklusi. Ideologi yang bersifat kaku mungkin perlu beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. 4. Dialog dan konsolidasi. Mendorong dialog terbuka dan konstruktif antara berbagai kelompok dalam masyarakat dapat membantu meredakan ketegangan dan memfasilitasi pahaman bersama. 5. Mengembangkan kritis dan keterampilan berpikir. Mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dalam pendidikan dapat membantu masyarakat memahami dan menilai argumen-argumen ideologis dengan lebih baik. 6. Penanganan ketidaksetaraan. Mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat membantu mengurangi frustasi yang mendorong masyarakat mencari alternatif ideologis. 7. Pemberantasan ekstremisme. Melawan ekstremisme dan radikalisasi dengan tegas adalah penting untuk mencegah ideologi ekstrem mengambil alih narasi dan merusak kestabilan sosial. Tidak hanya ancaman terhadap ideologi, ada juga ancaman terhadap penyedupan senjata. Penyedupan senjata akibat ancaman militer berupa penyedupan senjata terhadap integrasi nasional adalah meningkatnya kejahatan dan kriminalitas, timbulnya gerakan separatisme di Indonesia, runtuhnya persatuan Indonesia.
5. Ancaman militer umum. Ancaman militer umum secara Presiden Joko Widodo telah mengemukakan bahwa masalah penyelundupan di tanah air yang merupakan negara kepulauan merupakan masalah besar. Untuk itu, rapat terbatas yang membahas masalah tersebut sepakat dalam mengatasi praktik penyelundupan diputuskan kerjasama lintas sektor yang melibatkan Bea Cukai, Polri, TNI, Bakamala, BIN, dan Jasa Agung akan ditingkatkan, dan secara rutin operasi untuk menangkal mencegah penyelundupan akan dilakukan. Sekretaris Kabinet atau Seskap Pramono Anung menyampaikan bahwa dalam rapat terbatas, Presiden telah memutuskan 5 hal penting terkait pencegahan penyelundupan. Presiden meminta kepada seluruh kementerian terkait, terutama kepada jabatan Polri, Jaksa Agung, dan Dirjen Bea Cukai untuk meniadakan atau mengurangi peraturan-peraturan yang dianggap membuat lembaga penegak hukum tidak bisa bertindak.